ekologi itu nasibnya dalam banyak literatur nggak jauh beda seperti perempuan. Kebetulan saya pengkaji ekofeminisme, jadi perempuan dan ekologi itu punya nasib yang sama. Punya nasib yang sama dalam artian bukan saya memfeminisasi alam, tidak, tapi bahwa persoalan kedua subjek ini adalah dominasi. Kalau ekologi adalah cara pandang antroposentrisme, bahwa segala macam yang ada di dunia ini kebutuhannya untuk manusia, itu yang membuat orang akhirnya eksploitatif. Mas Radius mungkin bisa menyampaikan singkat dan menarik ya untuk teman-teman muda ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di prank karena nggak dikasih tahu nanti saya ngomong apa, pokoknya saya main tanggapi aja Mas. Itu berat ini, apalagi Mbak Agatha ini. Kalau saya orang Surabaya pasti tahu Mbak Agatha, meskipun nggak pernah ketemu tapi bannernya pasti di mana-mana itu. Sejak 2019 saya tahu Mbak Agatha itu ini apa namanya? Oh, salah satu caleg di PDI kan pada saat itu pemilih. Ya kebetulan saya ini juniornya beliau Mbak Dani ini di IPM dulu. Saya kalau nggak salah di ranting dulu ya. Kader Mbak Ria, jadi tahu Mbak Dani di IPM dulu, luar biasa sudah. Terus Mbak Riri juga. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting. Terpenting menurut saya, paling enggak beberapa hal yang disampaikan tadi menjadi sangat menarik. Pertanyaan besarnya mengapa keterwakilan perempuan itu menjadi penting begitu. Saya kira ada dua aspek yang coba ingin saya sampaikan. Secara teknis saya kira secara kuantitatif ya jumlah pemilihnya 50%, kalau 50% laki-laki 50% perempuan. Nah kalau representasinya begitu harusnya memang keterwakilan perempuan juga harusnya seimbang. Saya kira itu logika sederhananya begitu saya kira. Di banyak partai meskipun sudah menganggap ya tadi seperti sampaikan Mbak Dani tadi ini semacam lip service saja ya, nomor berapa, nomor 3, nomor berapa harus perempuan, tapi benar-benar di endorse partai untuk jadi ya saya nggak yakin soal itu. Itu persoalan. Persoalan kedua, kemarin kita di NA juga FGD soal peran perempuan. Saya kira relate Mbak. Jadi satu persoalan katakan stunting kemarin. Saya ingat sekretaris PWA bicara soal stunting. Itu ada refleksi bersama bahwa kenapa ya terus proyek-proyek stunting kita cenderung meletakkan persoalan itu pada perempuan. Nah, itu tadi sampaikan Mbak. Padahal sebenarnya banyak persoalan itu ketika perspektif perempuan itu tidak hadir, ya ini persoalan begitu. Makanya paling enggak selain persoalan stunting, karena diakui atau tidak, proses pembangunan, proses hal yang sifatnya ketimpangan itu menjadikan anak dan perempuan sebagai korban. Tapi memang persoalannya kita ini hidup di satu kondisi di mana tradisi patriarkal sangat kuat. Di era Orde Baru itu kalau bukunya Julia Surya Kusuma tentang state ibuism itu kan bicara soal bagaimana perempuan itu simbolnya ya Putin itu. Simbolnya Putin terus di institusialisasi dalam PKK itu. Jadi ibu PKK itu ya harus mendukung apa yang menjadi karirnya suami. Makanya nggak pernah disebut Bu Dani, tapi nanti suaminya namanya Bu Hoirul atau Bu apa dan lain-lain. Itu diinstitusialisasi lah. Pasca reformasi kita saya kira apakah peran perempuan masih seperti itu? Saya kira komodifikasi perempuan, objektifikasi masih di mana-mana. Nah, saya kira posisi yang sangat sepakat bahwa ruang-ruang legislasi itu diisi oleh banyak perempuan, karena meskipun ya harus ada kritik ke dalam juga, nggak menjamin bahwa terus perempuan terus cara pandangnya adil gender ya enggak juga. Jadi banyak juga kok elit-elit di sana itu pun perempuan tapi ya sangat nggak adil gender. Yang menarik itu ada gambarnya sosialisasinya KPK, sosialisasi KPK soal money politik itu sosialisasinya itu ibu-ibu itu disuruh gambar ini saya kira menjadi menarik ini, cegah nyokap dari suap begini. Ya secara ini benar ini gambaran bahwa institusi-institusi yang terhormat seperti KPK dan lain-lain ini cara pandang terhadap perempuan masih sangat misoginis. Saya ngeri pertama lihat gambar itu, terus ibu-ibu itu dianggap cegah suap, ibu-ibu yang ditarik karena dianggap serangan pajar itu lewat ibu-ibu. Nah ini
Iya, pada ini kalau dinormalisasi jadi bahaya. Dinormalisasi itu ya dianggap memang benar. Selama ini kan ibu-ibu dan lain-lain ini praktek normalisasi, bukan hanya ini Mbak dan Mbak Eka dan Mbak Riri. Di pendidikan juga begitu. Kebetulan saya punya konsentrasi riset soal pendidikan. Buku-buku ajar anak-anak kita itu lebih banyak cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang sangat superior. Meskipun kita sudah masuki satu kondisi reformasi berapa tahun ini, saya kira masih banyak yang begitu. Buku cerita-cerita yang saya sering kalau nyampaikan DNA itu cerita-cerita kita itu bawang merah, ande-ande lumut kan sangat misoginis itu. Bawang putih bertarung dengan bawang merah, terus yang direbutkan adalah laki-laki. Laki-laki itu selalu jadi perebutan. Nah, itu kan persoalan. Jadi kalau mau berharap bahwa sejak dini punya andil gender ya memang harus berangkat dari sejak dini buku-buku. Makanya NA ini menurut saya sangat strategis karena ibu-ibu muda yang sejak dini harus mengenalkan ke anak tentang bagaimana adil gender. Kalau itu sudah selesai baru nanti selanjutnya kita akan membayangkan punya legislasi perempuan ya ini proporsinya sama tetapi juga pertimbangan adil gender menjadi sangat penting begitu. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya ini mungkin bisa disampaikan ke para calon ya, ini kan representatif dari partai pengusung presiden. Beberapa debat ini isu-isu perempuan dan anak nggak dibicarakan sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu memang temanya nggak ada, tapi tidak ada calon yang terus bicara soal itu. Bagaimana peran perempuan, bagaimana anak gitu. Perdebatannya dominasi ini maskulin, sangat maskulin sekali. Visi misinya juga nggak sampai 10 atau berapa kata yang nyebut perempuan dan anak. Ini saya coba lacak dengan teman-teman. Itu menandakan bahwa diskursus ini memang harus tetap disuarakan. Padahal seperti sampaikan Mbak Agatha tadi soal ekoprint, itu gagasan menurut saya menarik. Kenapa? Ekologi itu nasibnya dalam banyak literatur nggak jauh beda seperti perempuan. Kebetulan saya pengkaji ekofeminisme, jadi perempuan dan ekologi itu punya nasib yang sama. Punya nasib yang sama dalam artian bukan saya memfeminisasi alam, tidak, tapi bahwa persoalan kedua subjek ini adalah dominasi. Kalau ekologi adalah cara pandang antroposentrisme, bahwa segala macam yang ada di dunia ini kebutuhannya untuk manusia, itu yang membuat orang akhirnya eksploitatif. Yang gender persoalannya adalah patriarkal. Dua perspektif ini kan hari ini lagi menarik, bagaimana yang membicarakan soal ekologi itu perempuan gitu. Karena dalam konteks sejarah kebudayaan kita mengenal istilah ibu bumi, ibu pertiwi. Di konteks Jawa kita mengenal Dewi Sri, Dewi kesejahteraan dan lain-lain. Ini bahwa ada spirit perempuan yang itu berbanding lurus dengan ekologi. Makanya pada isu selain kesehatan mental tadi juga sangat penting, ekologi. Jadi saya kira perempuan yang bisa bicara ini kok. Saya merasa begitu. Karena bagaimanapun proses developmentalism, pembangunan kalau Orde Baru Pelita 1, Pelita 2 sekarang itu yang paling jadi korban biasanya perempuan dan anak. Nah, ini kan saya kira isu yang menurut saya menarik. Itu aja pengantar dari saya, Mbak Lita. Paling kita bisa bicara. Saya kira beberapa isu yang disampaikan tadi menurut saya aktual. Saya membayangkan kalau ini didorong terus, terutama kaitannya kalau di Surabaya itu riset kami soal kesehatan mental, bagaimana anak-anak muda ini mampu melepaskan dari pinjol, Mbak. Pinjol ini luar biasa dahsyat ini. Bukan hanya meskipun yang kena rata-rata itu biasanya anak-anak kuliah begitu. Kami di kampus ini punya lembaga yang khusus nangani ini. Ini kalau nggak terus ada pendampingan, ya bisa bunuh diri itu, diteror habis-habisan. Hutang cuma 1 juta jadi 18 juta naik dan lain. Ini kan satu persoalan yang saya kira kalau legislatornya visioner kayak beliau-beliau ini, saya kira ini jadi persoalan, jadi satu isu yang harus dibicarakan. Dibuat aturannya, ada penekanan khusus politik will soal itu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.